Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mahsun Jayandi, selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, kami dari mahasiswa Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya, di sini kami dari kelompok 6 akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah AIK 4. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kusnia Mukhtaro dengan NIM 2022111534. Perkenalkan, saya Alu Zainubah dengan NIM 2022111527. Dan saya Hidayatun Nabila, NIM 2022111532. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Islam pernah mencapai kejayaan peradaban selama kurang lebih 700 tahun atau 7 abad, khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Untuk poin A, jelaskan bukti-bukti kejayaan Islam di zaman dinasti Abbasiyah. Jawabannya yaitu, dinasti Abbasiyah adalah periode emas dalam sejarah Islam yang mencakup banyak pencapaian yang signifikan. Salah satu bukti kejayaan mereka adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama di Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang terdapat di Baghdad. Ini menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran pada masa itu. Para sarjana muslim pada masa itu membuat kemajuan besar dalam bidang ilmu, matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan juga seni. Selain itu juga dinasti Abbasiyah memperluas wilayah kekuasaannya, kemudian menciptakan jaringan perdagangan yang luas, dan juga mempromosikan toleransi agama yang memungkinkan perkembangan budaya dan intelektual yang kaya di bawah pemerintahan mereka. Kemudian untuk yang poin B, mengapa peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran sampai sekarang? Jelaskan. Baik, menurut Dr. Badri Yatim, ada hal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah. Di antaranya adalah yang pertama, persaingan antar bangsa. Pada saat itu Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan ini dilatar belakangi oleh persamaan nasib pada saat pemerintahan Bani Umayyah. Keduanya sama-sama tertindas. Dan setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk berkuasa telah dirasakan sejak awal pemerintahan Bani Abbas. Untuk yang kedua yaitu kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemerosotan ekonomi bersama dengan kemunduran bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dengan keuangan yang masuk lebih besar daripada pengeluarannya. Sehingga Baitul Mal itu penuh dengan harta. Kemudian setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun. Dengan demikian, terjadi kemerosotan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada konflik keagamaan, fanatisme. Keagamaan berkaitan erat dengan masalah kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral, sehingga terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, dan yang lain sebagainya. Pemerintah Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Kemudian yang keempat ada perang salib, dan yang kelima terakhir adalah serangan bangsa Mongol. Serangan tentara Mongol ini ke wilayah Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Han dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuasaan Bani Abbasiyah menjadi lemah
dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Soal nomor 2. Perkembangan dunia modern ditandai antara lain berkembangnya iptek. Poin A. Bagaimana hubungan antara iptek dengan Islam? Jelaskan. Jawabannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan dan keterkaitan dengan Islam. Di antaranya yang pertama, Islam memiliki warisan ilmiah yang kaya di mana banyak ilmuwan muslim membuat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang kedua, Islam menekankan pentingnya etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Abdullah Mukti bahwasannya tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan teknologi dengan agama. Ibadah menjadi sempurna dan benar kalau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Poin B. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang muslim tentang iptek? Jawabannya adalah, sebagai seorang muslim, saya memandang bahwa iptek adalah anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dalam segala bidang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh manusia untuk mengamati dan mempelajari alam semesta sebagai bukti kebesarannya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah cara untuk memahami ciptaannya dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia. Namun, penggunaan iptek haruslah sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. Untuk poin A, bagaimana menurut pandangan Islam? Jelaskan. Jadi jawabannya adalah, dalam Islam, ilmu dianggap bebas nilai dalam arti bahwa penelitian harus objektif dan tanpa prasangka. Islam mendorong pencarian ilmu yang bermanfaat dan menerima penemuan ilmiah yang membawa manfaat bagi manusia. Namun, penggunaan ilmu pengetahuan harus selalu mencerminkan nilai-nilai moral yang diperintahkan oleh agama. Berikut ada beberapa aspek dalam pandangan Islam tentang kebebasan ilmu. Di antaranya adalah pencari ilmu, di mana Islam memerintahkan umatnya mencari ilmu, yaitu seperti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya adalah mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua yaitu keterbukaan terhadap penemuan, di mana menerima penemuan dan kemajuan ilmiah yang membawa manfaat bagi umat manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada kritisme yang sehat, di mana Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal sehat dalam memahami dunia. Kemudian yang keempat adalah nilai moral. Baik, selanjutnya untuk poin B, bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim? Jelaskan. Jadi jawabannya adalah, tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap konsep bahwa ilmu itu bebas nilai melibatkan pertama, menjaga objektivitas dalam penelitian, memastikan penemuan mereka digunakan untuk kebaikan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mempertimbangkan dampak sosial dari penelitian mereka. Kemudian bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap konsep ilmu itu bebas nilai meliputi yang pertama, objektivitas. Ilmuwan muslim diharapkan menjaga objektivitas dalam penelitian dan memisahkan keyakinan pribadi dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua yaitu moralitas. Ilmuwan muslim tetap memastikan bahwa penelitiannya dapat digunakan untuk kebaikan manusia sesuai prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan ilmu. Ilmuwan muslim harus mempertimbangkan dampak dari penelitian dan bagaimana penemuan mereka dapat digunakan dalam masyarakat.
Jadi, dengan demikian, tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap konsep bahwa ilmuwan itu bebas nilai melibatkan menjaga objektivitas, memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, dan juga mempertimbangkan dampak sosial dari penelitian tersebut. Soal nomor 4. Ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu. Poin A. Bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah pandangan Islam mengenai pendapat bahwa agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu adalah bahwa Islam tidak memandang sebagai alternatif yang efektif untuk mencapai kemajuan dunia. Islam memandang bahwa agama dan ilmu pengetahuan serta agama dan urusan dunia adalah bagian yang integral dan harus diterapkan secara bersamaan untuk mencapai kemajuan yang seimbang dan berkelanjutan. Poin B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan dengan dalil ayat atau hadis. Menurut pendapat saya, pemisahan antara agama dan urusan dunia bisa bermanfaat dalam konteks kebijakan publik yang netral. Tetapi, agama tetap memberikan nilai moral yang penting. Salah satu dalil dari Islam yang relevan adalah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu gerbang sang bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menegaskan pentingnya saling mengenal dan menghormati satu sama lain di antara berbagai bangsa dan suku. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai perlunya kerjasama antara agama, negara, dan ilmu pengetahuan untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemajuan bagi umat manusia. Jadi, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam politik dan ilmu pengetahuan tanpa menafikan peran sains dan pemikiran rasional. Saya akan menjawab soal nomor 5 yang berbunyi, bacalah ayat Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, lengkap dengan harokatnya. A. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. B. Jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra'u rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul 'adzim. Kandungan dari surah Al-Alaq yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Itu artinya selama masih bernyawa tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Dan proses penciptaan manusia pada ayat 1-5 surah Al-Alaq juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan pada ayat ini manusia diciptakan dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan segumpal darah yang dimaksud adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma dalam rahim wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna daripada ciptaannya yang lain.
Dapat disimpulkan dari kandungan surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggambarkan awal penciptaan manusia serta Allah mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.